Oke. Oke, baik. Selamat siang. Benar kami terhubung dengan saudari Dr. Delina Sekar Arum. Ya, benar, Bapak. Baik, Dokter Delina ya. Oke, Dokter Delina, selamat datang di LPDP, di mana kami nanti akan mengkonfirmasi kembali apa yang sudah dokter tulis, baik di esai CV, dan kita nanti juga akan ngobrol-ngobrol ke depan ya tentang tujuan dan rencana studi Dokter Delina. Nah, apakah Dokter Delina bersedia? Bersedia, Pak. Oke, untuk saat ini Dokter Delina apakah sendiri atau ada orang lain di sekitar saudara? Sendiri, Pak. Sendiri ya. Oke, saat ini dokter ada di mana? Di rumah, Pak. Di rumah ya. Di kota mana? Di Kota Blangkejeren, Kabupaten Kayulos, Pak. Oke, baik. Baik, oke Dokter Delina. Selanjutnya kami nanti akan meminta dokter untuk menjawab apa yang sudah kami tanyakan. Bisa dijawab dengan jawaban yang terbaik ya, supaya kita bisa notice, bisa nanti maksimal juga dalam menilaikan. Oke, Dokter Delina bersedia ya? Baik, Pak. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Asri, dipersilakan untuk bertanya terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas waktunya, Pak Rif. Selamat siang, Dokter Dirina. Perkenalkan saya Ibu Asri ya. Untuk pertanyaan pertama, sebelumnya Dokter Dirina pernah mendaftar tidak LPDP pada BID sebelumnya? Baik, terima kasih, Ibu. Sebelumnya saya sudah pernah mendaftar, Bu, di batch 1 tahun 2024 kemarin, Bu. Baik, dari Dokter Dirina sendiri merasa apa yang kurang sehingga kemarin memang belum rezeki dokter dan bagaimana dokter memperbaikinya untuk mendaftar pada BID ini? Baik, terima kasih, Ibu. Untuk introspeksi saya sendiri dari kegagalan yang kemarin adalah kurangnya persiapan saya dalam hal ini untuk persiapan substansi dan juga meyakinkan para panelis untuk bisa merekomendasikan saya dan juga kurang bisa meyakinkan panelis untuk merekomendasikan saya dalam hal ini urgensi dari kebutuhan daerah saya yaitu di Kabupaten Gayo Luas. Dan hal ini menyebabkan saya belajar terutama lebih belajar ke substansi di bidang yang ingin saya lanjuti kemudian, Ibu. Baik, berarti untuk saat ini dengan peminatan yang sama, dokter mendaftar ya. Ya, Bu. Kalau boleh tahu, bisa dijelaskan ulang dokter, alasan dokter kembali mengambil prodi KFR, Rehab Medik ini. Baik, terima kasih Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan dari daerah saya sendiri, yaitu Kabupaten Gayo Luas, yang masih memerlukan spesialis rehabilitasi medik, dikarenakan tidak adanya dokter rehabilitasi medik di sini. Kemudian untuk pasien-pasien yang sering saya hadapi sendiri, Bu, itu di puskesmas, itu banyak yang sangat membutuhkan kehadiran spesialis KFR. Saya akan kelompokkan menjadi 3 besar saja, Ibu. Yang pertama di bagian anak, yaitu saya menemui lebih kurang 5 anak dengan gangguan speech delay pada saat saya praktek di puskesmas. Kemudian anak dengan cerebral palsy yang harus dikirim ke Kota Medan ataupun ke Banda Aceh dikarenakan tidak adanya dokter spesialis rehab medik di sini untuk dilakukan terapi lanjutan. Kemudian Ibu di bagian muskuloskeletal sendiri yaitu banyaknya pasien dengan gangguan nyeri otot, LBP atau nyeri pinggang dikarenakan di sini banyak pasien yang pekerjaannya sebagai petani, Ibu. Kemudian yang ketiga, banyaknya pasien geriatri atau pasien lansia yang datang ke puskesmas itu dengan berbagai gejala seperti sindroma geriatri, kemudian pasien dengan pasca stroke, dan pasien dengan instabilitas. Kemudian Ibu, dari kebutuhan SPKFR sendiri, sebarannya hanya sedikit Ibu. Di Provinsi Aceh hanya ada 11 spesialis KFR dengan sebaran di 2 kota dan 6 kabupaten. Sedangkan di 3 kota dan 12 kabupaten termasuk Gayo Luas itu belum ada sama sekali Ibu. Sehingga kami untuk pasien yang harus ditangani lebih lanjut itu harus dikirim dengan jarak sekitar 300 km untuk ke Kota Medan
dan juga 450 km untuk ke Kota Banda Aceh. Tentunya ini sangat memakan waktu dan biaya, Bu, untuk pasien. Baik, dokter. Kemudian izin menanyakan detail, dok. Untuk rehabilitasi medik sendiri, selain dari sumber daya manusia yang kurang, apakah fasilitasnya di sana sudah ada dan apakah nantinya jika belum ada akan didukung untuk kesediaan dari rumah sakitnya? Karena kan sangat berhubungan ya dengan alat penunjangnya. Baik, terima kasih Ibu. Untuk instalasi rehab medik sendiri di Rumah Sakit Ali Kasim di Blangkejeren Gayo Luas, itu sudah ada instalasinya. Dan sudah ada, pernah ada dokter rehab medik, itu di tahun 2018, tapi cuma 1 tahun, dan beliaulah yang mendirikan instalasi rehab medik di rumah sakit tersebut. Untuk di tahun ini, kunjungan dari rehabilitasi medik di Rumah Sakit Ali Kasim itu sudah ada lebih kurang 400 kunjungan, Ibu. Itu di luar dari visite fisioterapis. Dan untuk tenaga fisioterapis sendiri sudah ada 10 tenaga fisioterapis di Rumah Sakit Ali Kasim. Dan untuk alat-alat itu sudah ada seperti TENS, kemudian untuk retraksi, dan untuk dokter-dokter seperti dokter bedah, itu juga sudah mengirim pasien ke instalasi rehab medik di rumah sakit, Ibu. Dan tentunya saya memilih prodi ini juga dengan dukungan dari kepala dinas dan juga direktur rumah sakit, Ibu. Baik, dokter. Dok, ada rencana mendaftar universitas pilihan pertama ini ya. Kapan kira-kira? Dan kenapa memilih univ tersebut sebagai pilihan pertama, dok? Ya Bu, insya Allah Bu, setelah pengumuman LPDP ini, yaitu pendaftaran di bulan uh, April 2025, Ibu, insya Allah. Saya memilih Undip sebagai pilihan pertama. Itu yang pertama karena Undip merupakan salah satu dari 3 universitas tertua untuk prodi dari IKFR-nya sendiri. Kemudian dari rumah sakit pendidikannya, yaitu Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang, itu pada tahun 1973 dijadikan pilot project oleh Depkes dan juga WHO sebagai rumah sakit percontohan dari PRU atau Palliative Rehabilitation Unit. Unit itu dia tentang adanya unit rehab medik di situ sehingga mengurangi lama rawatan pasien dari pasien rawat inap di rumah sakit tersebut sehingga itu menjadi Rumah Sakit Karyadi menjadi rumah sakit percontohan dari rehabilitasi medik. Selain itu, Ibu, alasan saya yang utama adalah dari program unggulan Undip sendiri. Program unggulan dari IKFR Undip yaitu program rehabilitasi geriatri komunitas sebagai program unggulan di tahun 2024 ini. Baik, dokter. Dok, dari yang dokter sebutkan tadi, apakah sudah ada izin sounding langsung ke stafnya? Atau apakah ada alumni dokter spesialis KFR di Aceh yang dokter kenal yang merupakan alumni Undip juga, dok? Sehingga dokter menguatkan diri untuk lebih yakin ke Undip. Baik, terima kasih Ibu. Untuk spesialis KFR dari Aceh sendiri, saya saat ini belum ada komunikasi Ibu untuk ke senior-senior dari kolegiumnya, tapi untuk alumni dari universitas saya, yaitu Universitas Sumatera Utara, itu sudah ada kakak senior yang di sana, dan saya sudah menanyakan dari segi kurikulum dan juga tentunya untuk masalah finansial ketika saya nanti akan melanjutkan sekolah di sana, Ibu. Baik, dok. Berarti untuk segi finansial yang diberi info oleh senior di sana, dari dokter bagaimana? Sudah menyiapkan tabungan sementara kah atau seperti apa? Baik, terima kasih Ibu. Untuk masalah finansial memang saya sudah menyiapkan tabungan ketika saya sudah mulai bekerja, akan tetapi pastinya saya sangat membutuhkan dukungan dari LPDP tentunya untuk nantinya akan melakukan penelitian karena pada saat kita melanjutkan sekolah terutama PPDS itu tidak hanya dibebani oleh finansial masalah keuangan untuk kuliah, tetapi juga untuk masalah penelitian dan juga buku yang diperlukan, kemudian simposium atau workshop yang harus diikuti ketika masa sekolah ini.
Baik, Dok. Kenapa alasan dokter memilih batch April ya untuk mendaftar? Padahal mungkin akan ada batch akhir tahun ini seleksinya gitu. Kenapa dokter menunggu APDP dapatkah, sedapatnya kah, atau bagaimana, Dok? Baik, terima kasih Ibu. Yang pertama saya menunggu kepastian dulu Ibu. Setelah pengumuman dari LPDP ini Ibu, em, saya akan melanjutkan kembali sekolah atau tidak. Kemudian saya kan PNS daerah Ibu. Kebetulan ini baru tahun kedua dan kami belum diangkat sebagai fungsional, dan insya Allah baru diangkat sebagai fungsional di akhir tahun Ibu. Makanya saya menyesuaikan dulu tentang kebijakan dari pegawai negerinya, kemudian saya akan melanjutkan sekolah. Baik, Dok. Dokter ini kan aslinya dari Aceh ya. Ya, Maksudnya Ibu. di lingkungan Provinsi Aceh. Bagaimana cara dokter beradaptasi dengan budaya dan adat dari masyarakat dengan penggunaan bahasa yang mungkin daerah sini ya masuknya Jawa ya, Jawa dengan bahasa Jawanya gitu. Apakah sudah belajar atau bagaimana nantinya? Baik, terima kasih Ibu. Insya Allah saya bisa dengan mudah beradaptasi, dikarenakan saya sudah terbiasa merantau sejak kecil Ibu, yaitu pada saat SMP saya sudah merantau dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa, Bu. Jadi saya di Jawa selama 6 tahun, kemudian saya kembali merantau kembali ke Pulau Sumatera, Bu. Insya Allah saya bisa dengan mudah beradaptasi. Baik, Dok. Tanya selanjutnya adalah kemungkinan apa saja sih hambatan yang akan dokter temui selama dokter menjalani residensi? Baik, terima kasih Ibu. Kemungkinan hambatan yang akan saya temui yang pertama masalah waktu Ibu. Karena pada saat residensi ini waktu itu berjalan begitu cepat. Begitu banyaknya tugas yang menumpuk, kemudian tugas-tugas bukan hanya dari konsulen, tapi juga ada tugas dari senior. Maka dari itu saya harus pintar-pintar untuk membagi waktu, yaitu dengan kekurangan saya yang um, tidak bisa mengerjakan suatu hal secara bersamaan, saya di situ akan membuat agenda, Ibu. Kemudian saya akan sebisa mungkin mengerjakan sesuatu sesuai skala prioritasnya, Ibu. Baik, dokter. Kemudian untuk rencana judul tesis saat ini apakah sudah ada, Dok? Atau Baik, topik penelitian? baik, terima kasih Ibu. Uh, untuk judul tesisnya, saya tertarik dengan bidang geriatri, yaitu bidang pada lansia, Ibu. Kemungkinan saya akan mencari judul tesis yang dengan tema latihan yang diperlukan untuk lansia dalam penguatan otot untuk dapat melakukan kegiatan sehari-hari Ibu. Tapi untuk lebih lanjutnya nanti saya akan melakukan konsultasi terlebih dahulu Bu dengan dosen pembimbing ketika nanti masa perkuliahan Ibu. Tapi untuk gambarannya, insya Allah saya akan mengambil di bidang geriatri Ibu. Baik, dokter. Kemudian, Dok, masih terkait hal yang sama ya di bidang keilmiahan. Pernah tidak sebelumnya dokter magang khusus untuk rehabilitasi medik dimanapun itu atau mengikuti publikasi seminar yang berkaitan? Baik, terima kasih Ibu untuk magang. Eh, Kebetulan belum dapat rezeki, Ibu belum sempat untuk magang, tapi insya Allah kedepannya jika ada rezeki saya akan ikut magang. Em, untuk kegiatan workshop atau seminar, saya sudah mengikuti pertemuan ilmiah tahunan rehabilitasi medik Bu tahun kemarin di Kota Malang. Dan insya Allah nanti di bulan 11 saya juga akan mengikuti workshop dan seminar dari PIT atau pertemuan ilmiah tahunan dari Rehab Medik Ibu di Jakarta pada bulan 11. Mudah-mudahan itu bisa menambah wawasan saya dan bisa menjadi bekal saya ketika nantinya saya menjalani residensi Ibu. Baik, Dok. Pertanyaan selanjutnya adalah status saat ini dokter apakah sudah menikah? Sudah menikah Ibu. Sudah dikaruniai anak belum ya? Kebetulan belum Ibu. Baik, saat ini suami bekerja di mana? Suami bekerja di Gayo Luas, Bu.
Apakah sebagai tenaga kesehatan dengan status ASN atau seperti apa? Suami sebagai wira swasta, Bu. Baik. Berarti apabila nantinya dokter diterima ya di Universitas Undip seperti itu dengan menjalani residensi yang tidak sebentar, bagaimana hubungan antar suaminya? Apakah akan LDM atau suami akan bersedia ikut ke Semarang? Baik, terima kasih Ibu. Dikarenakan suami saya berstatus sebagai wira swasta, Ibu, insya Allah memang kami ada LDM-nya Ibu karena ada pekerjaan yang mungkin tidak bisa ditinggal ya Ibu. Tapi sekitar 3 bulan sekali kami sudah sepakat, insya Allah jika ada rezeki suami selalu berkunjung ke Semarang untuk menemani Ibu. Baik, dokter. Kemudian, Dok, maaf ya, ini dokter kan belum dikaruniai anak seperti itu. Dan untuk residensi tidak lama, maksud saya tidak sebentar. Nah, ini termasuk nantinya akan menjadi hambatan apabila dokter mengambil cuti hamil melahirkan seperti itu. Padahal dari LPDP sendiri juga ada batas waktu ya, Dok, maksimal studi agar bisa tepat waktu. Bagaimana dokter menanggapi hal tersebut? Solusinya seperti apa dari dokter? Baik, terima kasih Ibu untuk rencana memiliki anak sendiri itu sudah kami usahakan, kan kami sudah 4 tahun menikah Ibu, udah kami usahakan di 4 tahun pertama, tapi belum dikasih rezeki Ibu, jadinya kami memutuskan untuk saya memulai karir terlebih dahulu, maksudnya dalam hal ini meneruskan sekolah terlebih dahulu untuk nantinya insya Allah jika diberi rezeki Ibu, kan ini LPDP memberi waktu 9 bulan. 9 bulan, 9 semester, Bu, maaf. Dan untuk residensi sendiri membutuhkan waktu 8 semester, insya Allah sudah selesai, Bu. Jadi, insya Allah saya akan menyelesaikan dengan tepat waktu, Ibu. Baik, dokter. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Dok, kenapa dokter mendaftar untuk kali kedua ini masih kukuh dalam memilih LPDP? Kenapa tidak memilih beasiswa lain yang mungkin ada dengan dokter yang berstatus ASN? Seperti itu. Ada pilihan beasiswa lain ya, Dok ya? Baik, terima kasih Ibu. Yang pertama, karena visi misi saya sesuai dengan visi misi LPDP. Kemudian LPDP memiliki alumni yang sangat kuat Ibu, sehingga saya berpikir jika saya nantinya kembali ke daerah, saya bisa berkolaborasi dengan awardee lain untuk membangun daerah saya yang kebetulan di Kemenkes daerah saya merupakan daerah DPTK Ibu, jadi masih ada petugas Nusantara Sehat dan juga masih ada anak-anak dari internship. Kemudian LPDP sendiri tidak membutuhkan LOA. Dalam hal ini saya belum bisa mendapatkan LOA, orang-orang yang belum bisa mendapatkan LOA seperti saya bisa untuk memilih LPDP, Ibu. Baik, dokter. Dok, izin saya tanyakan ya, Dok ya. Saat ini kan memang belum ada pembukaan rehabilitasi medik di hospital base ya. Apabila dokter mendaftar university base pada tahun depan di bulan Maret April dan apabila bersamaan dengan hospital base dengan prodi yang sama dengan dokter, apa yang akan dokter lakukan? Dokter akan memilih yang mana? Seperti itu. Dengan alasannya ya, Dok ya. Baik, Ibu. Insya Allah jika saya diberi kesempatan untuk menjadi awardee calon penerima beasiswa LPDP pada batch 2 tahun 2024 ini, maka di bulan April saya akan mengikuti dengan university base. Kemudian alasannya kenapa? Karena saya rasa untuk terjun ke pasien kita masih membutuhkan teori dan disinilah peran dari PPDS university base tersebut. Jadi dengan kita memperdalam teori, maka nantinya ketika kita praktek langsung di rumah sakit itu akan lebih fasih. Gitu, Ibu. Baik, dokter. Kemudian, Dok, saat ini kan memang sedang huru-hara trending topik ya terkait bullying dan disorot universitas tujuan dokter. Seperti itu ya. Dengan adanya pemberitaan tersebut, apakah dokter sempat terbesit
atau mungkin saat ini mulai lebih condong memilih universitas pilihan kedua atau ketiga terlebih dahulu? Dan alasannya, dokter. Baik, terima kasih Ibu. Memang waktu pertama kali mendengar kasus bullying ini pastinya agak was-was ya Ibu, apalagi ini di universitas impian saya, dalam hal ini Universitas Diponegoro menjadi universitas pilihan pertama saya. Akan tetapi untuk hal tersebut saya tidak langsung ambil mentah-mentah dan saya menanyakan ke senior saya. Kebetulan saya ada senior dari Universitas Sumatera Utara di Prodi IKF Undip dan saya mengkonfirmasi ke beliau. Dan untuk masalah bullying, saya rasa di setiap bukan masalah bullying, maksudnya kalau di PPDS memang senior itu menjadi guru kita juga gitu, Bu. Jadi kita harus saling menghargai antara senior dan junior. Maka dari itu saya tidak langsung telan mentah-mentah, tapi saya juga mengkonfirmasi hal tersebut ke senior saya. Baik, Dok. Berarti tetap mau coba di Undip dulu ya. Baik. Ya, Ibu. Dokter, ini kan alumni USU ya, Sumatera Utara. Kenapa tidak memilih rehabilitasi medik di sana, Dok? Apakah tidak ada atau saingannya mungkin lebih sulit sesama peminat alumni seperti itu? Baik, terima kasih Ibu. Kebetulan untuk rehab medik sendiri merupakan rumpun ilmu yang baru, Ibu. Bahkan pada saat kami koas itu tidak mendapatkan pelajaran tentang rumpun ilmu tersebut. Kemudian untuk prodi IKFR sendiri, Ibu, masih tersebar di Pulau Jawa, Ibu, dan juga satu di Hasanuddin atau di Sulawesi. Maka dari itu saya memilih di Pulau Jawa untuk melanjutkan studi saya, Ibu. Baik, dokter. Bisa dijelaskan, dokter, untuk planning jangka pendek sampai jangka panjangnya? Baik, terima kasih Ibu. Untuk jangka pendek, yaitu di 5 tahun pertama, saya berencana akan kembali ke rumah sakit pengusul saya, yaitu Rumah Sakit Muhammad Ali Kasim di Blangkejeren Gayo Luas. Kemudian saya akan bekerja sama tentunya dengan Dinas Kesehatan dan juga dengan Direktur Rumah Sakit untuk melakukan pengusulan maaf Ibu, untuk melakukan pengusulan atau maaf Ibu, untuk merekrut Ibu, untuk merekrut tenaga kesehatan lainnya yang diperlukan di instalasi rehab medik Ibu. Yaitu seperti ortotis protestik, kemudian psikolog, pekerja sosial umum, itu diperlukan di tenaga kesehatan lain yang diperlukan di instalasi rehab medik. Kemudian saya juga akan mengusulkan tentang pengadaan alat Ibu, karena tentunya instalasi rehab medik tidak akan berjalan jika tidak ada alat yang memadai. Kemudian saya akan bekerja sama juga Ibu dengan awardi lain atau lintas program, itu melakukan sosialisasi di poliklinik di Rumah Sakit Umum Ali Kasim, itu sosialisasi mengenai pentingnya rehabilitasi medik bagi pasien, sehingga nantinya akan meningkatkan kunjungan dari instalasi rehab medik rumah sakit itu sendiri, Bu. Kemudian di jangka menengah, yaitu di 10 tahun pertama, itu saya akan bekerja sama dengan ID dan juga Dinas Kesehatan untuk melakukan pelatihan kepada dokter-dokter umum dan juga termasuk dokter Nusantara Sehat dan dokter intensif untuk memberikan tindakan apa saja sih yang bisa dilakukan di fasilitas tingkat pertama tentang rehabilitasi medik itu sendiri. Jadi nantinya pasien-pasien itu bisa mandiri, seperti nanti kalau di sini kan Bu banyak pasien yang pekerjaannya petani. Nah, seperti latihan sederhana stretching agar nantinya tidak mengalami nyeri pinggang seperti itu, Bu. Kemudian selain ketenaga kesehatan, saya juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan seminar awam kepada kader-kader yang ada di desa-desa tentang pentingnya rehabilitasi medik itu sendiri. Kemudian di daerah saya terdapat 2 SLB, Bu, yaitu sekolah luar biasa. Di situ saya akan melakukan pembinaan kepada guru, orang tua murid dan juga murid agar
kegiatan belajar mengajarnya bisa lebih lancar. Kemudian setelah itu di jangka panjangnya atau di 15 tahun pertama itu insya Allah saya ingin melanjutkan sekolah kembali, ingin menjadi konsultan geriatri karena saya tertarik dengan bidang studi geriatri dikarenakannya banyaknya lansia yang ada di sini dan juga lansia-lansia itu tinggal sendiri di rumah tapi tidak dapat mandiri sehingga akan sangat dibutuhkan rehabilitasi medik untuk para lansia. Dan juga di Indonesia sendiri itu Kemenkes mengatakan di tren lansia di tahun 2045 akan naik menjadi 20% dari tahun 2024 sekitar hanya 12,9% lansia yang ada di Indonesia. Seperti itu, Ibu. Izin. Mohon izin konfirmasi, Dok. Dokter ini bekerja di Rumah Sakit Gayo Luwes ya, berarti. Dan akan kembali ke tempat bekerja dokter. Ya, Ibu. Nah, untuk saat ini pun sebetulnya sudah ada instalasi rehab medik, Dok. Kalau menurut dokter, dari pandangan dokter, apa sih yang masih kurang? Dan apa yang akan dokter lakukan untuk memperbaiki kekurangan tersebut nantinya, Dok? Baik, terima kasih Ibu. Yang pertama dari segi tenaga kesehatannya, tenaga kesehatannya masih kurang karena untuk rehabilitasi medik itu sendiri kita memerlukan tim yang bukan hanya terdiri dari dokter dan juga fisioterapis, tapi untuk di rumah sakit saya hanya ada fisioterapis Ibu. Yang kedua, alat-alat yang ada di situ seperti terapi alat untuk alatnya hanya terbatas untuk patah tulang, terapi patah tulang, dan juga terapi untuk nyeri LBP. Hanya terapi infrared. Jadi alatnya kurang lengkap. Kemudian dari SDM tadi, Ibu, dari terapi wicara juga tidak ada. Jadi akan sangat sayang karena kalau terapi wicara itu kan Bu tidak memerlukan alat yang banyak. Dia hanya memerlukan media seperti media pembelajaran saja dan tentunya ilmu pengetahuan tentang terapi wicara itu tidak ada sehingga pasien harus dikirimkan ke luar kota. Itu sangat disayangkan. Kemudian dari segi fasilitasnya memang terlihat tidak terawat Ibu karena mungkin tidak ada yang bisa memimpin di unit tersebut. Dalam hal ini dokter SPKFR sebagai pemimpin di rehabilitasi unit itu tidak ada sehingga terlihat kurang terawat Ibu dari gedungnya sendiri. Baik, Dok. Apa yang sudah dokter persiapkan untuk mendaftar nantinya, Dok? University base-nya, Dok. Baik, terima kasih Ibu. Yang pertama persiapan administrasi, tentunya izin dari atasan saya, kepala dinas, kemudian direktur rumah sakit sebagai pengusulnya, dan juga izin untuk tugas belajarnya karena saya merupakan PNS. Yang kedua itu persiapan dari administrasi seperti ijazah, kemudian TOEFL itu sudah dipersiapkan Ibu. Kemudian dari finansial, saat ini saya sedang mencari beasiswa di pada saat ini LPDP, kemudian uang tabungan untuk nantinya biaya hidup di sana dan juga kebutuhan lainnya. Yang ketiga support system yang mendukung saya, yaitu dari suami yang mendukung untuk sekolah, kemudian izin dari orang tua dan juga mertua. Baik, Dok. Apabila belum lulus untuk periode ini LPDP-nya, apa yang akan dokter lakukan? Baik, terima kasih Ibu. Tentunya saya akan mencari beasiswa lain. Dalam hal ini di hospital base, insya Allah di batch kedua akan buka dari rehabilitasi medik. Semoga rumah sakit saya masih termasuk di dalam rumah sakit yang membutuhkan dokter SPKFR sehingga terdaftar di daftar rumah sakit yang ada di hospital base Ibu. Baik, berarti dokter tidak akan mencoba LPDP pada batch selanjutnya, tetapi dokter akan mencoba hospital base. Seperti itu.
Insya bersama Allah dengan LPDP. banyak Bu, sekalian berjalan. Baik, baik dokter. Oke dok. Tetapi apakah bersedia dok ditempatkan di luar tempat dokter bekerja sesuai kebutuhan Kemenkes? Insya Allah bersedia Ibu. Baik. Sekiranya cukup dari saya. Kembali ke Pak Tri ya. Oke, terima kasih Bu Asri. Oke, Dokter Delina izin eh, untuk konfirmasi dan bertanya ya. Oke, bisa diceritakan dokter pengalaman selama menjadi dokter, pengalaman yang paling mengesankan mungkin dalam menangani pasien atau mengenangi hal apapun ya. Jadi apa masalahnya, kemudian solusi yang Dokter Delina itu apa gitu. Mungkin bisa diceritakan, silakan. Baik, terima kasih Bapak. Untuk pengalaman sebagai dokter saat saya bekerja, itu pada saat saya baru pindah ke daerah Aceh, masyarakat di tempat puskesmas saya bekerja itu sangat percaya dengan hal-hal mistis dan juga berbau herbal. Jadi ketika itu pasien pingsan, sengkok, dikarenakan diare, dehidrasi, Bapak. Sehingga masuk ke IGD dari puskesmas. Kemudian ketika kita sudah memasang infus, kita pemberian cairan, pasien perlahan sudah mulai baikan, tetapi keluarga masih menganggap itu terjadi karena adanya hal-hal gaib, sehingga di situ saya berkolaborasi dengan pemuka agama di situ untuk mengobati pasien. Jadi maafnya dukunnya itu izin ke saya, dokter boleh nggak saya ngobatin gitu. Jadi kalau di daerah ya saya bilang selagi jalan dua-duanya nggak masalah karena uh, itulah tradisi masyarakat di sana Pak. Jadinya kita ya harus edukasinya bersama-sama lah Pak. Jadi saya tidak bisa bilang enggak gitu, tapi saya juga tetap ibu tapi harus makan obat dokter juga ya gitu loh jadinya Pak. Oh, oke. Jadi sangat ya. Seperti harus mencerdaskan kehidupan orang-orang di sana ya. Oke. Kemudian dok, kalau di tempat dokter ini di Gayo Luwes itu kasus terbesar itu apa sih? Kasus terbesar yang mungkin penyakit terbesar di tempatnya dokter itu apa? Baik Pak, untuk penyakit terbesar di puskesmas saya sendiri, pasien dengan nyeri pinggang, kemudian nyeri otot atau nyeri-nyeri badan dikarenakan pekerjaan pasien kebanyakan eh, petani Pak. Di petani ya, jadi cerita. Nah, eh, ada korelasi sih dari kasus yang itu kemudian dokter mengambil spesialisasi sekarang. Apakah itu paling urgent atau ada yang lebih urgent lagi kira-kira? Baik, terima kasih Pak. Untuk kebutuhan sendiri Pak di daerah saya, untuk kasus-kasus urgent seperti mungkin sakit jantung atau sakit stroke itu sudah ada dokter jantung, dokter penyakit dalam di rumah sakit saya. Akan tetapi Pak, yang saya dapati di pekerjaan ketika pasien sudah mengalami nyeri otot, kemudian pasien dengan pasca stroke, setelah stroke mereka tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari seperti berkebun. Nah, disitulah pentingnya dokter rehab medik dalam memulihkan fungsi tubuh pasien, Pak. Dikatakan pasien yang memiliki penyakit misalnya sehabis stroke tidak bisa berjalan, tapi tidak ada fisioterapi yang memadai atau tidak ada pengobatan yang mumpuni, itu mengganggu pasien untuk bisa melakukan kegiatan sehari-harinya, Pak. Oke, oke, baik. Selanjutnya tadi alasan ke rehab medik. Nah, oke. Rumah sakit dokter di Gayo Luwes sama ke kota mungkin Banda Aceh ataupun ke Medan itu berapa lama sih jaraknya? Baik Pak, untuk ke Banda Aceh sendiri sekitar 450 kilometer, itu sekitar 12 sampai 15 jam perjalanan dengan medan perbukitan Pak. Begitu juga untuk ke Medan itu sekitar 300 kilometer atau 8 jam perjalanan darat. Oh, sih sangat jauh ya. Berarti kalau misal pun ada kasus yang seperti itu berarti harus dirujuk atau ada yang lebih terdekat, misalnya rumah sakit tersier kah atau ada rumah sakit yang mungkin memiliki fasilitas lebih lengkap itu kira-kira di mana? Apakah memang harus ke Medan kah atau harus Banda Aceh atau ada yang lebih dekat mungkin?
Kalau kabupaten terdekat ada Pak sekitar 3 jam di Aceh Tengah dan Aceh Tenggara, tetapi di kabupaten tersebut juga belum memiliki dokter spesialis rehab medik Pak, sehingga pasien harus dikirimkan ke Banda Aceh ataupun ke Medan Pak. Oke, oke. Berarti yang sangat urgent sekali ya. Oke. Kalau dokter spesialis di rumah sakitnya Dokter Delin itu ada spesialis apa aja ya? Untuk dokter spesialis sendiri sudah ada dokter anak, kemudian dokter bedah, dokter obgyn, dokter paru, dokter spesialis anestesi, kemudian spesialis eh, PK, patologi klinik, kemudian radiologi, Pak. Oke. Berarti untuk rehab medik masih belum ada ya. Dan Belum ada. kira-kira oke, karena tadi kebutuhan kalau rasio apakah dokter sudah tahu rasio kebutuhan dokter spesialis rehab medik mungkin di Aceh sendiri dengan jumlah pasien udah tahu belum rasionya berapa? Untuk rasio kebutuhan sendiri, Pak, itu 1:100.000, Pak. Hmm. Itu untuk dokter menurut WHO secara keseluruhan. Tapi untuk rehab medik sendiri belum ada rasio pastinya, Pak. Tapi untuk jumlah dokter rehab medik di Aceh sendiri hanya ada 11 dokter rehab medik, Pak. Oke. Oke, kemudian sangat jauh ya. Oke. Terus oke. Ini kan dokter itu ASN ya sebagai PNS ya berarti ya? Iya, Pak. PNS. Kemudian kalau suami di mana? Apakah di tempat yang sekarang juga di Gayo Luas atau di mana? Ya, Pak. Suami saya wira swasta di Gaya Luas, Pak. Oke, misalnya nanti dokter ke Semarang, ke Undip ya, ke Semarang, berarti nanti apakah LDM-nya atau mungkin suami karena wira swasta ya, kita nggak tahu apakah ikut, kira-kira ikut ke Semarang, mungkin wira swasta di Semarang. Untuk pekerjaan mungkin bisa autopilot, Pak. Tapi untuk rapat-rapat tertentu mungkin tidak bisa ditinggal, maka akan LDM dan nanti insya Allah 3 bulan sekali memang sudah kami bicarakan suami akan berkunjung ke sana, Pak. Oh, jadi suami berkunjung ya, berarti tidak akan apa itu namanya mengganggu jadwal sekolahnya Dokter Delina ya. Oke, oke baik. Oke, mungkin selanjutnya tadi sudah kasusnya sudah, kemudian nah mungkin apa sih yang menjadi cita-cita atau mungkin apa yang menjadi harapan para mungkin yang memberi rekomendasi Dokter Delina ataupun masyarakat di sekitar Delina, masyarakat di sekitar Dokter Delina sehingga Dokter Delina itu diharapkan banget untuk bisa sekolah. Kira-kira mereka itu ngasih rekomendasi pasti kan ada maksud dan harapan nih. Kira-kira harapan mereka apa sih? Baik, Pak, untuk harapan dari yang memberikan rekomendasi pastinya ingin lebih untuk mengedukasi masyarakat-masyarakat yang ada di Gayo Luas, karena Gayo Luas merupakan daerah yang masih kita bilang merupakan daerah termiskin kedua di Aceh, Pak. Kemudian daerah dengan masyarakat yang pendidikannya rendah, saya rasa mereka memerlukan edukasi tentang kesehatan pastinya, Pak. Jadi yang diharapkan saya bisa turun ke masyarakat langsung, kemudian melatih para sejawat saya untuk bisa melakukan tindakan pertama di tingkat pertama, sehingga jika pasien sudah mendapatkan tindakan di fasilitas tingkat pertama, maka pasien juga akan bisa dengan maksimal melaksanakan fungsinya. Fungsi itu dalam artian fungsi fisik seperti bisa bekerja selayaknya, kemudian fungsi juga fungsi sosial, pasien masih bisa bersosialisasi. Kalau di sini Pak, pasien lansia itu kebanyakan suluk Pak. Suluk itu mereka berdiam diri di masjid, itu biasanya puasa, dan itu merupakan seperti kasta sosial Pak. Jadi ketika mereka bisa melaksanakan itu, maka kasta sosial mereka lebih tinggi dan itu sangat diperlukan untuk para masyarakat sini sehingga mereka bisa bersosialisasi dengan sesamanya dengan baik. Oke, baik. Oke. Eh, oke, pernah nggak sih dokter menangani selama ini menangani kasus disabilitas, Dok? Bisa diceritakan? Baik, terima kasih Pak. Untuk pasien yang datang ke puskesmas, pernah pasien dengan speech delay sih Pak kemarin itu. Dan pada saat itu saya rujuk ke dokter anak Pak. Tapi dokter anak merujuk ke Medan.
Dan Hmm. itu pasien datang lagi ke saya bahwa pasien tidak memiliki biaya yang cukup untuk melakukan terapi di Medan. Maka dari itu saya belajar secara otodidak sih Pak, untuk memberikan edukasi kepada ibu anak tersebut, seperti ya mengurangi gadget, kemudian tidak tidak menonton gadget dengan bahasa yang bilingual, karena itu akan membuat anak bingung, kemudian mulai mengajari anak pelafalan atau pengucapan terapi wicara gitu Pak, terapi wicara secara otodidak lah Pak. Oke. Tadi dari dokter anak ke Medan, tapi akhirnya nggak sanggup, kemudian malah dokter Delina sendiri yang ambil alih. Kenapa dokter Delina nggak ambil dokter spesialis anak aja gitu? Baik Pak, memang kalau untuk rehab medik ini Pak lingkupnya luas Pak, karena dia pasiennya dari anak sampai dengan geriatri Pak. Itulah yang membuat dokter rehabilitasi medik itu unik Pak. Maka dari itu karena keterbatasan tadi Pak, saya juga tidak bisa memaksakan ibu tersebut untuk latihan terapi wicara ke Medan. Maka dari itu saya belajar sendiri sebisa saya, tapi ya itu memang bukan kompetensi saya. Saya juga menganjurkan ibu tersebut untuk kembali lagi ke dokter spesialis yang ada di rumah sakit untuk bisa dilakukan terapi, tapi memang dokter tersebut ya kita tunggu aja gitu, karena memang satu-satunya cara hanya terapi gitu Pak, karena tidak bisa diobati dengan obat gitu Pak. Oke, baik. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya, mungkin bisa disampaikan sih ap- apa ya? Bisa disampaikan, coba yakinkan kami ya, para panelis, para pewawancara, mengapa sih kami harus memilih dokter Delina sebagai salah satu awardee? Karena dokter udah banyak, mereka sama-sama ingin kontribusi. Nah, coba sih apa yang menjadi nilai lebih dari seorang Delina Sekar Arum ini? Mungkin bisa disampaikan, silakan. Baik, terima kasih Bapak, Ibu atas pertanyaannya. Eh, saya ingin meyakinkan Bapak Ibu, saya berasal dari daerah yang sangat membutuhkan, daerah DPTK Kemenkes, yaitu Gayo Luas, dengan masyarakat yang tergolong pendidikannya rendah, kemudian sangat membutuhkan untuk edukasi lebih, dan juga masyarakat yang sangat membutuhkan dukungan, karena dukungan ini secara psikis dan juga finansial, karena untuk masyarakat di sini sangat jauh untuk berobat harus ke Medan ataupun ke Banda Aceh. Maka dari itu diperlukan dokter spesialis rehab medik yang ada di Rumah Sakit Muhammad Ali Kasim yang insya Allah bisa membantu pasien dalam hal ini tidak hanya fungsi fisik, pasien dapat melakukan aktivitasnya, tapi pasien juga bisa mendapatkan fungsi sosial di masyarakat. Dalam hal ini pasien tidak dikucilkan di masyarakat, pasien juga dapat bersosialisasi dengan baik di masyarakat. Terima kasih, Bapak. Oke, mungkin dari saya cukup. Mungkin dari dokter Asri ada tambahan? Cukup, Pak. Oke, cukup Ya. baik. Terima kasih untuk Dokter Delina Sekar Arum. Semoga nanti bisa kami rekomendasikan Dokter Delina dengan mendapatkan nilai yang terbaik dan juga bisa bergabung menjadi keluarga awal LPDP di batch ini ya. Terima kasih Dokter Delina. Selamat siang. Ini bisa meninggalkan ruangan Zoom. Terima kasih. Terima kasih, Bapak, Ibu. Saya kalau udah ngebreak, Mantap. terus kemana-mana ngomongnya, Mas. Oh iya. Udah bagus ya? Ya, Kak ya? Iya, Kak Tri. Udah betul. bagus ya? Hmm. Oke. Oke, gimana perasaannya Dokter Delina dulu sebelum kita feedback? Masih deg-degan karena saya masih keinget waktu kemarin, kalau misalnya apalagi kalau ngomong saya lagi belibet terus saya aduh kosong terusan otaknya tuh kosong. Nah, kalau itu relax, tahan nafas, detik nanti bisa mikir. Berarti secara apa ya? Nanti kan tarik nafas bisa darahnya bisa mengalir lagi. Kalau waktu merasa belibet, coba dulu sebentar, 10 detik, tarik nafas, terus nanti insya Allah sih akan eh, ketemu nanti mau kata-kata apanya yang keluar. Nggak apa. Oke, Ya, Mas. oke, mungkin ada evaluasi mungkin dari Dokter Asri. Silakan dulu, monggo. Ya, Mas izin ya, Kak ya. Ini untuk
Yang paling krusial menurut saya adalah belum izin ya tadi sounding ke SPKFR Ikatan 11 orang itu kan maksudnya sudah Iya, besar ya. iya betul Iya betul. dok ya, Itu betul. Itu gimana kan ya? sudah banyak loh untuk wilayah luar Jawa 11 orang dan pasti ada perhimpunannya gitu. Kalaupun belum, setidaknya mengusahakan sudah sounding izin ke satu personal di rumah sakit terdekat gitu karena itu krusial kan gitu ya dok ya. Kayaknya di sini Ya, saya solusinya coba dulu. langsung hubungi segera, Dok. Yang kedua, untuk bullying undip sudah oke ya, Dok. Maksudnya untuk pro kontra, kemudian kepercayaan diri dokter untuk bisa survive gitu ya, karena sudah didanai LPDP nantinya itu udah bagus, Dok. Nah, ini yang bersedia ditempatkan sesuai Kemenkes ini. Kak Tri gimana? Kan beliau statusnya ASN dan jawabannya sangat singkat, bersedia gitu. Oke. Kalau kan ASN ya, jadi kan dia bersedia. Namun saat ini saya adalah seorang ASN yang mana saya itu sudah disumpah untuk mengabdi di tempat saya saat ini mengabdi. Jadi eh, tujuan saya untuk sekolah lagi adalah akan kembali ke tempat saya sekarang karena di tempat saya lah saya mengetahui apa masalahnya dan saya juga mengetahui apa itu solusinya. Dalam Oke. hal ini solusinya masalahnya adalah mungkin tingginya tadi ya kasus apa tadi yang kayak apa ya tadi ya orang stroke dan sebagainya. Akhirnya saya apa ya berinisiatif atau saya bercita-cita untuk menjadi seorang dokter di ahli di rekam medik itu tadi. Jadi ya udah jangan kemana-mana. Kalau kemana-mana nanti istilahnya oh jadi kamu nggak ada pendirian. Jadi kalau seorang ASN ya saya siap mengabdi di tempat saya karena tempat saya memang butuh. Saya tinggal kemana-mana saya akan saya akan kembali ke tempat nggak akan ke kota besar lah atau kemana tapi saya akan kembali tetap di Gayo Luwes itu tadi. Oke, Kan siap. Ya, Mas karena Ansi ada itu Kak Tri. ya Tadi cuma singkat banget. Bersedia. bingung soalnya mau. kalau singkat itu hampir semua peserta juga yang dulu mungkin persiapan juga kayak gitu Kak Delina. Jadi bersedia? Iya, udah titik. Cari aman gitu mungkin ya Kak ya. Cari aman. Tapi hampir semua peserta pasti hampir kayak gitu juga. Jadi ya itu tadi kenapa yang di akhir-akhir eh, udah kasih clue nih istilahnya tuh sampaikan tapi yang membuat kami itu harus memilih dokter Delina biar apa ternotis gitu karena yang lain pasti juga akan punya template masing-masing rata-rata pasti ada yang mempunyai template jawaban yang hampir sama juga jadi sesuatu yang unik misalnya itu eh, di Aceh mau ke Banda Aceh jauh mau ke Medan jauh juga paling dekat 3 jam itu kan menyiksa itu harus mengikuti tadi drama saya harus lihat melewati bukit-bukit nah itu udah bagus itu oh berarti emang butuh nggak cuma antar pulau aja tapi ternyata antar yang satu daratan pun juga sulit nah itu bisa menjadi cerita bisa menjadi bahan karena ada juga loh dok mentinya kita yang juga dulu peserta sama Kak Astri itu juga lolos beliau itu dari Aceh perawat sama di Aceh juga beliau sama mau ke bandar besar itu bandar Aceh itu lama tapi saya lupa dia itu daerah mana dia itu lolos akhirnya juga karena dia itu mengangkat cerita itu sekarang beliau udah di UI baru aja kuliah kemarin tuh Hmm, siap-siap itu berarti Kak. sangat Tambahan benar bisa itu Mas, kalau misalnya nggak bisa ditanya soal itu, boleh menyentuh. mancing ke situ nggak, Mas? gimana gimana Kalau misalnya nggak ditanya soal jarak atau apa, boleh mancing ke situ nggak mancing diserempet? iya mancing karena gini dok hampir semua dokter ini saya buka aja juga mungkin dokter asing juga baru tahu tadi ya ini batch ini dokter itu sangat diperketat jadi kalau biasa-biasa aja mungkin hampir kalah dok. Jadi makanya gimana sih kita harus menjual apa yang kita jual yaitu mungkin antar jarak. Mungkin yang di Papua antar pulau itu bisa di anu mungkin di daerah mana daerah 3T akses yang sulit. Nah itu bisa kita jual karena emang batch ini nanti khusus dokter spesialis itu sangat-sangat diperketat seleksinya. Jadi itu mancing bener harus memancing dokter Delina karena itu dok ini bocoran baru beberapa hari yang lalu. Kalau untuk spesialis ini benar-benar sangat selektif. Jadi harus punya sesuatu yang wow gitu, nggak biasa-biasa aja. Jadi nggak cuma penyampaian yang bagus, urgensi bagus, tapi juga harus ada nilai yang lebih gitu. Makanya kenapa TPS ini kok tinggi banget, yaitu salah satunya sangat disaring gitu. Jadi dipancing misalnya merasa ini udah 15 menit awal, tapi kok kayak senjata saya kayak belum keluar, coba dipancing.
Jadi gitu harus banyak. Oke. Oke, dari dokter Asri lagi silakan. Ada tambahan lagi ya dok, ini dok Delina. Em, Bahasa medis ya. Kalau bisa memang diganti dengan bahasa awam. Tadi saya dengar ada beberapa kata-kata medis ya. Karena kan ada latar belakang psikolog juga ya, instabilitas, kemudian sindrom geriatri, seperti itu mungkin bisa diganti bahasanya. Kemudian ini masalah usul ya dok ya. Nanti kan bulan 11 dokter akan workshop ya, workshop PIT KFR. Nah, saran saya dilihat dari CV dokter kan saat ini memang belum publikasi ya. Dokter Hmm. sudah ikut Simpo, oke gitu. Dan dokter memang belum rezeki magang. Tetapi saran saya, boleh dok majuin abstrak dulu aja. Jadi nanti saat ini pun saya sedang gitu ya menunggu untuk pengumuman submit abstrak. Itu nggak Nggak apa-apa apa-apa sih tuh dok. dok. Gimana dok? Nggak apa-apa tuh dok. Iya, menurut saya itu nilai plus juga sih dok. Karena kan mungkin ditanyakan juga kan kita tidak tahu. Beberapa teman saya kemarin sempat kali kedua nyoba dengan LPDP dan kali keduanya itu sudah dengan submission abstrak gitu dong. Padahal sebelumnya belum dan ditanyakan gitu. Itu saran saya sih dok, karena kan masih bulan 11 ya. Sayang Iya. banget biaya bayar PIT-nya kan mahal. Jadi kalau bisa sekalian abstrak submission-nya gitu Iya, dok. dok. Terus masalah ini ya, maaf, daftarnya kan bulan April ya kemungkinan ya dok. Otomatis kan berharap banget nih batch ini LPDP-nya dapat. Dengan alasan tadi kenapa ambilnya batch April bukan akhir tahun ini yang mungkin akan bukaan, dokter alasannya adalah izin ASN. Nah ini gimana menurut Kak Tri? Apakah aman nggak jawaban yang izin ASN untuk bisa ambil di batch April? Gitu. Apakah lebih cepat lebih baik atau dengan alasan itu pun sudah kuat gitu, Dok? Lebih baik sih karena ini ya sedikit cerita lagi karena tadi ya karena dari deputinya LPDP itu diminta segera kuliah. Jadi meskipun ASN anu aja kalau bisa sih saya udah mendapat izin gitu aja. Entah tahun Bet- kapan itu saya udah mendapat izin dan saat ini saya juga proses untuk mendaftar. Seenggaknya dapat dulu LPDP-nya. Takutnya gini kalau kita terlalu jujur kalau kita baru tahun depan, ya udah tahun depan aja lagi nyoba gitu. Takutnya seperti itu. Intinya kan saya sudah melakukan izin dari atasan kan pasti ada izin kan namanya PNS kan pasti udah dapat izin kan rekomendasi kan. Iya. Saya dapat izin dan saya saat pembukaan mungkin di Undip itu kapan bukanya saya akan melaksanakan pendaftaran. Selanjutnya eh segala persyaratan saat ini sudah saya persiapkan gitu, entah berkas kah atau apa. Yang penting meyakinkan kalau kita itu udah ada siap-siap gitu loh untuk intake sekolah gitu. Jadi eh kalau bisa itu misal kalau di kalau di CV tanggal berapa ya? Apa itu? Oh Maksudnya itu iya, intake-nya kapan ya? Februari, Mas. Februari. Iya. Ya udah misalnya ditanyain kok ini Februari ya? Iya karena pendaftaran paling apa itu paling Iya. cepat itu adalah Februari misalnya kayak gitu. Dan tapi saat ini saya sudah mulai mencicil pendaftaran, persyaratan saya sudah mulai mengumpulkan gitu. Jadi memang sih lebih cepat lebih baik. Jadi hindari masih tahun bulan April atau Agustus tahun depan jangan. Karena itu saya dapat bocoran di PK kemarin. Gitu. Jadi sangat di apa itu benar-benar mana yang siap sekolah kita prioritaskan gitu. Jadi ya ini kan tempatnya Dokter Delina kan sangat urgent nih, tapi apakah Dokter Delina prioritas sekolah? Kan kalau dilihat dari waktu masih agak terlalu mundur, makanya coba nanti lebih baik bilangnya sudah sampai tahap pendaftaran, kemudian paling cepat bulan Februari seperti itu. Dan saya sudah mendapat izin gitu baiknya gitu. Oke, Meskipun Mas. ASN saya sudah izin kan namanya kan ASN dapat izin. Soalnya kemarin ada dokter yang dia tuh ikut les TBS tapi nggak akhirnya nggak datang karena apa belum dapat dari kepala kesehatannya di ASN juga tapi nggak dapat rekomendasi ini kan dokter pasti udah dapat lah gitu Iya, seperti iya. itu. Oke seperti itu. Oke seperti itu dokter Delina. Oke, mungkin dokter Asli tambahan lagi. Yang terakhir ya dok, ini masalah hospital base tadi ya. Kalau memang saat ini belum lulus LPDP, apakah apa yang akan dokter lakukan? Dokter menjawab
kemungkinan akan mendaftar hospital base untuk peminatan ya, peminatan jurusan dokter dengan rumah daerah kembali ada masuk di DTPK gitu. Gimana Kak Tri? Langsung pindah ke hospital base nih tiba-tiba gitu. Oke. Jawabannya Kak. Ini ya, ini sedikit psikologis ya. Orang itu kalau misalnya aku punya uang, terus kamu gak kasih uang, kamu akan kembali ke lain hati. Gimana perasaan saya? Nah, seperti halnya kayak gitu. Jadi, kalau bisa jangan mengusik kamar yang lain. Jangan ngetuk kamar yang lain. Fokus aja ke kamar sendiri. Meskipun sama-sama dengan ibu yang sama, tapi kalau kita mintanya ke kakak pertama, nggak dikasih kita langsung lari ke kakak kedua ya. Kakak pertama nggak mau. Meskipun kakak pertama yang paling kaya, istilahnya kayak gitu. Jadi, eh, saya akan usaha dengan LPDP karena dijelasin keunggulannya LPDP adalah lembaga yang misalnya apa ya memiliki kayak pendanaan yang cukup, kemudian ada kayak kolaborasi, ada pelatihan dan sebagainya. Jadi kayak keunggulan-keunggulan yang mungkin tidak ada di beasiswa lain seperti itu. Kan ada kayak Mata Garuda sehingga kita kolaborasi, kita bisa bertemu dengan para apa ya mahasiswa-mahasiswa yang terbaik di negeri ini. Nah, itu kan bisa untuk kolaborasi. Jadi istilahnya itu tidak mengganggu kamar lain, tapi itu mengunggulkan kamar sendiri. Yang punya kamar, mengunggulkan yang punya kamar gitu. Seperti itu. Jadi tidak langsung saya akan beasiswa hospital base atau saya akan beasiswa Kemenkes, saya akan beasiswa Tanoto, jangan. Jangan ngetok kamar lain, jangan menyebut rumah orang lain gitu. Rumput tetangga, jangan nyebut rumput tetangga gitu. Ya Mas, Mas tapi kan Mas hospital base ini dia dibiayai LPDP juga katanya Mas. Itu gimana ya Mas ya? Ya, ya Kak, saya masih belum panen. City base-nya dulu gitu ya Mas ya? Hmm. Saya malah belum, saya tuh baru ngeh itu yang AAS Australia dan LPDP. Tapi kalau hospital base saya malah, saya jujur saya belum tahu itu berita itu. Saya jujur aja belum tahu, jadi belum bisa komen. Tapi mungkin bisa dicari lagi itu tentang hospital base. Saya soalnya baru denger ini juga kok. Saya jujur aja, hospital base baru denger ini. Saya baru denger tuh yang AAS, yang Australia sama LPDP itu iya. Kemudian LPDP dengan UIII yang Universitas Islam Internasional Indonesia itu kerjasama. Makanya ada peserta bukan LPDP tapi masuk PK LPDP. Setahu saya baru itu saya sendiri UIII sama AAS Australia. Tapi kalau hospital base saya masih belum belum tahu mungkin baru ya. Makanya saya cari sendiri. Saya akan cari itu PR untuk saya juga hospital base. Tapi kalau bisa ya tetap mengunggulkan LPDP-nya dulu. Karena misalnya saya di Aceh seorang dokter, saya membutuhkan mungkin orang yang pintar dalam hubungan masyarakat, pintar dalam mungkin sosialisasi, yang juga alumni mungkin saya sama orang Aceh atau enggak bisa sosial project di Aceh mungkin bisa jadi kayak gitu. Jadi kolaborasi itu yang lebih apa itu bisa apa ya adanya peran kolaborasi yang lebih daripada yang lain gitu di LPDP. Seperti itu. Hospital base saya masih sangat belum dengar. Jujur aku belum dengar. Hospital base. izin Oke. nambahin ya Kak Tri Ya. ya. Oh, setahu saya untuk hospital base itu memang akan sama nanti daftarnya satu sehat SDMK yang naskes dengan mengisi form beasiswa LPDP sama nanti ada kelebihan kelemahan IC pun sama. Tetapi tidak ada TBS setahu saya, Mas. Jadi Hmm. nanti langsung diwawancara akan disisipkan di situ gitu. Terus untuk prodi kan beda ya. Jadi di situ boleh memilih dua prodi. Nah, nanti rumah sakit itu tidak hanya rumah sakit utama. Misalnya sekarang kan Cicendo Harapan Kita gitu. Tetapi ada rumah sakit jejaring di DTPK dokter, kemudian di beberapa pulau seperti itu. Misalnya jantung tuh Harapan Kita dia akan bekerja sama ke Manggarai ya, ke Kupang, kemudian ke Kalimantan dan lain-lain. Itu juga harus dipersiapkan. Berarti kan isinya kan berbeda ya. Dokter sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri yang saat ini terikat menikah gitu. Apakah semudah itu mobilitasnya dengan belum ada riwayat KFR, lulusan KFR dengan atau yang masuk KFR hospital base itu bagaimana cara dokter survive, beradaptasi itu juga perlu diperhatikan sih, pasti akan ditanya kan. Nah, itu sih. Paling kayak gitu sih Kak Tri. Oh, Oke. baru itu saja sih infonya kemarin soalnya teman saya juga daftar kan.
bingung antara daftar targeted LPDP atau hospital base. Ternyata Oh, hospital base juga sama. Jadi hmm, tetap mengisi itu oke oke sesuai LPDP. oke oke itu. Thank you Kak Asri. Saya baru dengar. Wah, saya ketinggalan ini. Saya baru dengar. Iya. Dasar nih. Oke, mungkin ada pertanyaan dari Kak Delina, mungkin? Oh, itu tadi yang mau ditanyain yang hospital base, ternyata dokter Asri udah ngasih feedback tadi Oke, kan. heeh. Oke, siap siap siap. Oke, nanti mungkin ada pertanyaan lagi, mungkin yang masih Dokter Delina. Dokter Delina kapan ya ujiannya ya? Masih Oktober, Masih Mas. Oktober ya. Oh, jadi bisa persiapan lagi ya, misal kita dimatangkan lagi, dievaluasi lagi. Kira-kira yang jadi catatan-catatan itu bagaimana nanti? Oke. Mas izin Mas mau Ya, tanya sama dokter Asri, tadi aku tiba-tiba kepikiran untuk yang follow up sama konsulen tuh gimana ya dok? Misalnya nanti kan masih ada waktu sebulan ya dok, bisa datengin konsulennya buat soan itu maksudnya Chatnya. ya dok. Ada kantornya enggak ya? Sekre Ikatan Rehab Medik. Itu dok saya nyari belum ketemu dok, cuma ketuanya kan itu Sumut sama Aceh kan satu, ketuanya di Medan kebetulan. Senior Di saya. Universitas di USU ya. Di USU senior saya, maksud Mm. saya apa Bisa saya dapat kontak nggak, Dok? insya Allah dok. Bisa dapat kontak. Kalau Ya. dari pengalaman saya kemarin ya, Dok, saya kan dari UMS Solo. Dan saya tuh rencana minta rekomendasinya ke kaprodinya UNS. Kenapa? Karena beliau itu dosen saya juga di UMS. Saya minta kontak dengan residen UNS prodi yang saya minati. Kemudian saya menghubungi beliau, memperkenalkan diri terlebih dahulu, mendapat nomor dari siapa, kemudian menyampaikan, dokter, saya mohon izin menghubungi karena ketertarikan saya untuk melanjutkan PPDS di bidang ini gitu ya. Mohon doa restu melalui pemberian rekomendasi dari dokter. Seperti itu. Oleh karena itu saya mohon gitu dong, boleh mohon rekomendasi dari dokter. Apakah dokter berkenan? Apabila berkenan, mohon izin menemui dokter. Sekiranya kapan ya dok? Nah intinya seperti itu ya dok. Kemarin saya kayak gitu dan beliau alhamdulillahnya memang welcome karena pas banget Alhamdulillah juga kemarin kan sudah dapat LPDP, sudah izin rekomendasi perki dok, seperti itu. Jadi dokter pun sama nantinya di universitas akan balik ditanya gitu. Sudah izin belum? Mana tahu sekrenya sudah ada di USU dan sudah ada form pasti surat rekomendasi dengan cap lambang KFR. Itu akan memperkuat dokter bahwa attitude dokter benar-benar baik gitu ya. Yang kedua, bahwa mengetahui KFR itu mengetahui dan secara tidak langsung ya berizin terbuka untuk dokter mengabdi sebagai KFR nantinya gitu. Jadi cari kontak dulu, nanti mengusahakan lewat chat, memperkenalkan diri sopan dan bilang apa yang dokter perlukan seperti itu. Gitu. Kalau ini tadi saya mohon izin untuk melanjutkan sekolah dulu, tapi belum minta rekomendasi, nggak apa-apa ya dok? Masih perkenalan gitu ya dok? Iya, nggak Maksudnya apa-apa. Jadi izin menyampaikan minat saya gitu, ketertarikan saya untuk melanjutkan sekolah rehabilitasi medik dengan rekom kembali rencana gini gitu. Boleh dokter tambahkan dokter statusnya sebagai ASN di mana. Jadi memperkuat beliau untuk respon bagus gitu ke dokter. siap dokter. Gitu Makasih. Kak Tri, gimana Kak Tri? Ada tambahan nggak Kak Tetap Tri? bagus. Jadi itu saat orang bisa menotis kita ya emang sih kayak gitu. Perkenalkan saya Dokter Sekarang saya seorang ASN yang saat ini. Nah itu jadi memang ya gelar atau titel itu ada pentingnya juga. Itu bisa nanti akan bisa memperbesar respon dari gitu ya. Bisa bisa kayak gitu. Jadi eh, cari kontaknya kemudian memperkenalkan diri dengan baik. Biasanya perkenalkan aja saya dari mana, ASN di mana, dokter di mana gitu. Saat ini saya sedang apa itu sedang mendaftar LPDP dengan tujuan studi spesialis rehab medis seperti itu. Nanti akan insya Allah harusnya direspon sih, harusnya orang kayak kita sudah direspon. Se-killer-killer dosen kalau memperkenalkan kayak gitu pasti akan direspon. Gampang, pasti harus direspon. Bener Kak. Siap, Iya. makasih Oke, dokter Astri. siap, siap. Terus, hmm, Mana tahu ya
Kak, ya, maksudnya Dokter Iya. Delina ini mana tahu ada KFR yang lulusan Undip juga di Aceh gitu. Mana tahu Mm, nanti setelah di ACC, nah mm, nanti dokter bilang, dokter, apakah ada kenalan staf di Undip juga dokter? Nah gitu, bisa dibantu sounding tidak dokter? Terlebih nanti saat saya sudah mendapatkan beasiswa LPDP-nya gitu. mm. Ya, ya Kak Tri, enggak apa-apa ya Kak Tri kalau udah Ya. welcome baik. Nggak apa-apa itu sangat 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 baik itu. Emang apa itu Mana namanya tahu. relasi itu penting. Mm-mm, Tuh. gitu. Oke, gitu. Terus ada lagi mungkin ya dari Dokter Delina yang ingin ditanyakan? Hmm, apa ya Mas ya? Hmm. Kalau yang ini Mas, yang pertanyaan psikolog itu Mas, kan Hmm. kemarin saya ditanyain, yang kayak dokter dokter Asri bilang sih, Hmm. kamu bersedia nggak ditempatkan di mana aja itu kan? Jawab. Oke. Halo, cek. Dokter Delina apakah kayaknya anu ya? Iya, iya, sinyal. Sinyal, ha. Oke. Cek, cek. Masih tunggu. Hilang, hilang, hilang. Tapi sebetulnya sudah disinggung Kak Tri tadi ya. Ya Heeh. ada sih Iya tuh. di Jadi kan awal kita catatan. kita ada seorang ASN, nanti saya akan kembali. Pertama saya akan kembali, namun jika nanti Kemenkes atau yang lebih berkepentingan itu memiliki apa ya mandat, saya akan siap di tempat. Tapi yang penting menguatkan kalau kita akan kembali ke tempat yang rekomendasi di kita pastinya. Oke. Iya betul Kak. Nah, Oh, apa? malah Keluar, lockout ini. kelempar. Ke- Iya, Gimana iya. Kak Tri? Coba hubungin. Wow, Ya, coba hubungin Kak. ya ampun. Ini Kak Astri masih di Jogja ya? Iya, masih di Jogja. Tadi pagi tuh saya tuh udah ke Sarjito lagi, Kak. Oh, Jadi saya nemuin konsulen yang saya magang kemarin, minta iya. rekom ulang gitu. Oh, luar biasa. Rekom ulang. Nanti misalnya kita ada acara-acara di Jogja mungkin ikut Kak misalnya ketemu kemarin lupa saya Heeh. ketemuan para mentor-mentor lupa kok sama Kak Astri saya lupa ini masih di Bengkulu atau di mana ya. Oh iya Kak, iya Heeh. iya iya. Jadi sering ada temu gitu ya di beberapa kota keliling gitu mungkin ya. Tapi Mm-mm. deket-deket sini aja. Iya kan kita pernah ketemuan sama mentor-mentor juga pernah ketemuan nanti saya Hmm, lupa kemarin Dokter Astri di iya, Bengkulu atau di Anu ya Kak? Saya lupa Bengkulu. boleh kapan-kapan. Siap moga aja pas waktunya cocok gitu oke. Iya Kak. Nah, Punten kemarin tuh sebetulnya saya kan pengumuman Juni, Juni iya. tanggal 7. Univ 10-nya itu LPDP. Dan Oh 2 minggu sebelum tanggal 7, sebelum Univ pengumuman, itu di chat iya. admin, admin Hmm, jantungnya. Dokter iya. Asri sudah lulus belum LPDP-nya? Kayak gitu Kak. Ya Allah sedih banget. Kan belum Oh, pengumuman. iya sih, memang kayak gitu. Kadang sih juga kan kok kemarin itu juga apa ya sama ditanya admin pembiayaan gimana nih kan belum menyelesaikan pendaftaran. Ini pembiayaannya Iya. bagaimana? Ragu-ragu belum pengumuman. Akhirnya langsung pengumuman langsung intake-nya tinggal 2 minggu langsung daftar apa apa. Tapi terus akhirnya ya untung aja rekomendasinya itu dosennya juga dulu jadi agak dipermudah. Udah padahal LPDP baru keterima tapi masih belum ngurus sebagainya belum diurus sama sekali tapi ya waktu kemarin ya dipermudah Kak Desinya itu agak Iya, dipermudah. iya, iya. Alhamdulillah. Salam buat Kak Desi ya. Ya Kak. ini masih sekolah ini masih di kampus Oh, berarti jenengan berarti posisinya tidak di Jogja di atau Jogja. Saya di di Jogja juga? Jogja. Saya KTP Sleman sekarang. Iya toh. Iya, iya, di mana Kak? Saya di belakang Sarjito pas. Oh saya di belakang Adi Sucipto pas Oh, iya, 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 bandara lumayan bisa lihat ring road. Gerbang. Iya. Iya, kapan-kapan ketemu Kak. Heeh. Ini istri saya dulu di Sarsi tadi di Langgu mana? Belimbing Sari atau Sendowo? Saya di Senobong, di Sendowo. Senobongnya. Oh. Iya, toko Oh. Bali kalau tahu tuh Tahu lah itu belakangnya. langganan kalau Bali tahu. Oh, gangnya ketemu Bali Iya, itu ternyata. masuk gang itu Kak, nanti Ya. belok kiri, terus Mm-mm. habis itu belok kanan, lurus di rumah tembok pink itu. Saya ngontrak di sini. Oh, oke 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 wah ternyata. Kayaknya aku sering lewat situ deh dulu dulu.
Oh zaman iya, dulu kala. apa dulu ngekos ini mungkin Saya ngekosnya di Pogung kalau aku. di Anak Pogung Bogor. saya, anak Pogung. Oh, iya 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 ya. Tapi Ya sering kasih itu. ampun. Iya, banyak jajanan kalau pagi. Iya, benar. Aku sering jajan karena saya kan kuliah di MIPA Selatan dulu. Iya, Kuliahnya di situ. Tapi juga di utara sarapanku ya deket toko Bali itu. kita balik sama Eh, Kak ya Allah. heeh. Iya Oh, iya. iya. Mm-mm. Oh, berarti dokter asli orang Sragen asli ya berarti? Iya, Bapak Ibu memang Sragen. Jadi Hmm. Gemolong sama Oh, Gemolong. Kartosuro. Iya, Oh, kalau saya Wonogiri aslinya. Negiri. Oh ya, deket lah ke arah Iya, Sukoharjo ya. ya RSUD. Sukoharjo. Heeh, RSUD Mm-mm. Sukoharjo ke selatan lagi Wonogiri. Mesti ke selatan. Saya dulu koas di sana, Mas. Oh, Ya pantes. ampun. DKR, apa namanya? DKR Di ya KR sebutannya ya. ya. Sebutannya. Saya SMA 3 Sukoharjo SMA-nya. Oh iya iya Jadi iya. saya tak Tapi lulus. angkatan atas mesti ya. Iya, saya banyak angkatan berapa, Mbak Dokter Asri? Kuliah, masuk Saya kuliah. tuh masuk kuliah 15 15. Oh, saya atas 12. ya. Saya 12. Oh iya iya iya. Jembatan 15. Bajem masih ke sana lagi. Mesti Heeh, jauh. iya. Hmm. Oh, 15. Oh, berarti nggak pernah ospek sama saya ya. Soalnya saya kan KKN tau waktu 15 kalau nanti nggak dapat ospek dengan saya berarti. Kalau Iya, 14 masih dapat. Oh, oke. bener-bener. Bener-bener. Kak, mana? Dokter Delina. Oh, mati listrik nggak bisa ini, Wah, ya udah kalau gitu. Ya udah, gimana? Nggak apa-apa nih, Kak. Apa Ah, mau lanjut nanti atau gimana? oh, mungkin udah aja sih, mungkin next bisa nanti. Mungkin catatan aja sih Dokter Asri. Yang Mm-mm. catatan-catatan aja nanti bisa diberikan kalau ada catatan tambahan. Oke. Itu aja Oke, Dokter Asri. siap. Oke.